Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, ini saya akan bacakan sebuah nasihat dari Sufyan bin Uyainah, semoga Allah ridho kepadanya, ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawanya. Nasihat ulama ini baik untuk kita tafakuri. Ada 3 nasihat beliau. Man aslaha sariratahu, barang siapa yang memperbaiki amalan batinnya, aslahallahu ala niyatahu, niscaya Allah pun akan memperbaiki amalan lahiriahnya. Kita sering berusaha senyum, bibir kita berusaha baik ke orang, tapi ketika hati kita tidak baik, itu kita tidak akan istiqomah dan tidak akan ada nikmatnya amalan lahir. Ketika hati kita tidak bermujahadah, kita akan letih karena kita berbuat baiknya demi dilihat orang, demi dinilai orang, demi dihargai orang. Itulah kalau kita sibuk memperbaiki lahir, bukan sibuk memperbaiki hati. Tetapi kalau kita fokus sekali, latihan ikhlas, latihan tidak sombong, latihan tidak ujub, latihan tidak takabur, latihan tidak dengki, terus kita mujahadah membersihkan hati. Pada saat yang sama Allah itu memudahkan lahiriah kita itu menjadi baik. Jadi agak salah tuh kalau pelatihan memperbaiki lahir diakali supaya senyum, teknik sopan. Tidak salah sepenuhnya, tetapi tidak ada tenaganya kalau tidak ada mujahadah memperbaiki hati. Kita tahu senyum itu sedekah, tapi kalau tidak pakai hati tidak bisa. Kalau senyum itu hanya dilihat orang, maka ketika tidak dilihat orang, dia tidak senyum. Ini kalau telepon begini, halo, assalamualaikum, saya lagi senyum nih. Percaya tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hak senyum mah nggak kelihatan juga, kerasa. Makanya memperbaiki lahiriah itu adalah dimudahkan Allah kalau kita sering memperbaiki hati. Pesantren kita ingin sekali akhlak baik, syaratnya adalah perbaiki hatinya. Jadi pelajaran memperbaiki hati ini luar biasa. Dan memperbaiki hati ini berkaitan dengan nasihat yang kedua. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau kita berusaha baik ke orang tapi hubungan dengan Allahnya jelek,
Tidak jadi jaminan itu akan jadi nyaman. Makanya seorang guru yang baik hubungannya dengan Allah, yakin baik hubungan dengan muridnya, sebagaimana Rasulullah SAW, yang tahajudnya bagus, yang zikirnya banyak. Kan suka ada pelatihan bagaimana membangun tim building. Sebetulnya tim building ini lebih mudah kalau setiap orang itu memperbaiki hatinya dan juga memperbaiki urusannya dengan Allah. Kadang sebuah perusahaan diakalin dengan berbagai simulasi supaya terbentuk tim building, tidak sepenuhnya jelek, tapi kalau tidak dari hati itu cuman ya hiburan jadinya tim building latihan itu. Mungkin senang pada waktu tim buildingnya, tapi sesudah itu kurang berdampak. Karena sebetulnya perbaikan urusan dalam lingkungan, di masjid, di organisasi, di rumah tangga, itu Allah yang memperbaikinya. Kalau dia memperbaiki urusan dengan Allah. Ini ada beberapa teman yang berpoligami, pusing sekali karena yaitu ketidakakuran itu. Udah strategi ini, strategi, nggak usah banyak strategi, udah dekati Allah aja. Allah yang membulak-balik hati. Dan ternyata kalau Allah mau gampang. Yang bertengkar di rumah adik kakak, perbaiki urusan dengan Allah, Allah memperbaiki urusan dengan sesama. Wa man aslaha bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Allah nanti yang membuat kita sabar, Allah yang membuat kita bijak, Allah juga yang melembutkan hati orang untuk bisa menerima kekurangan kita dengan baik. Kalau Allah sudah memperbaiki urusan, setiap hati dalam kekuasaan Allah. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati, nggak bisa. Makanya bagi para suami yang istrinya misalkan ya masih belum dekat dengan Allah, ayo dekati ke Allah, nanti Allah yang memperbaiki urusan. 3. Wa man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal demi tujuan akhirat, niscaya Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Kan hidup ini kan mampir. Jadi bukan di sini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita selama mampir ini bisa jadi bekal pulang ke akhirat. Surat apa tuh? Jangan lupakan wala tansa nasibaka minadz. Surat Al-Qasas, kita dengar surat Al-Qasas ayat 77. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya wabtaqi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi adalah kita cari kampung akhirat, tapi jangan lupa tentang dunia. Ya dunia itu mampir.
kita dunia ini mampir sebentar. Jadi tujuan kita ke sana, di tempat mampir ini, ya. Tenanglah, Allah udah tahu keperluan kita, tidak usah rewel. Makanya kalau kita tujuannya akhirat, dari semua yang kita lakukan, bisnis, belajar, berumah tangga dan sebagainya, maka urusan dunia kita nanti oleh Allah akan diperbaiki. Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Bisnis itu bukan ingin kaya di dunia, bisnis itu ingin bisa pulang ke akhirat. Karena seorang pedagang yang jujur itu dengan Rasulullah seperti ini di sorga, ya. Nah, itu yang kita pikirkan dari bisnis, bukan kaya, untung, terkenal, miliar, miliuner, tidak penting, ya. Makanya kalau bisnis untuk tujuan akhirat pasti beda urusannya. Mungkin tidak booming, kekayaan melimpah ruah, karena Allah udah ngukur kalau kita kaya, kita nggak siap, celaka. Kita mungkin tidak dibuat terkenal, karena Allah tahu kalau kita terkenal bisa lupa diri. Jadi nggak ada urusan lah dunia terkenal atau tidak, kaya atau tidak. Yang penting bisnis kita jadi amal soleh untuk pulang ke akhirat. Kerja kita nggak usah pusingkan karir, tidak mungkin kita jadi direktur utama semua, jadi presiden semua, mustahil. Jadi bagaimana posisi kita dari waktu ke waktu jadi amal untuk akhirat. Nanti kita bakal ketemu dengan takdir kita, cuma Allah yang ngatur. Dan kita nggak ambisius, nggak perlu ambisius, nggak perlu. Ambisi itu adalah jadi amal soleh, kesibukan kita. Udah, tidak harus di pesantren ini kiai semuanya, nggak jalan kok ini. Coba kalau semuanya pimpinan pesantren, nah siapa yang ngurus sound system? Siapa yang ngurus air macet tadi? Ya kiai juga, ya iya juga lah. Boleh diberi nama kiai semua. Ya boleh saja kalau mau, kan ada Kiai Rebo tuh di Jawa, Jogja, Kebo Bule, ya. Tidak penting status kiai itu. Yang penting jadi amal akhirat. Saudara pikir ngurus pesantren ini semuanya bisa hanya dengan kiai? Nggak bisa, harus ada ahli-ahlinya, ahli sistem, ahli keuangan, dan itu bisa jadi amal akhirat semuanya. Masya Allah. Tadi lihat rekan kita yang sedang jaga parkir, saya nggak bisa ngebayangkan kalau kita tidak ada petugas parkir, ya. Parkir berantakan, harus ada, takut kehilangan. Beliau boleh jadi pahalanya besar kalau niatnya sebagai akhirat. Dunia akan datang, nggak kemana-mana, cukup. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus dari Santri Karya Baru 2016. Pertama-tama mohon maaf Pak, dari kami jumlah 69 orang, namun karena ada tugas yang di luar kota, ada yang tugas lain, jadi kami tidak bisa semuanya hadir pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan ingin kami tanyakan. Yang pertama, kami mohon kesediaan AA beserta keluarga. Kami dari angkatan 2016 Santri Karya. Mohon kelegangan waktunya dari AA. Kami ingin bersilaturahim dengan AA beserta keluarga. Seperti itu. Itu niatan kami yang pertama. Yang kedua, mengenai pertanyaan. Kami di sini masih baru dalam cerita di DT ini. Kami mohon bimbingan dari AA karena banyak dari kami yang sempat, mungkin beberapa ada yang sempat kaget antara ekspektasi dengan kenyataan ternyata berbeda. Ada yang ekspektasinya ternyata di sini terlalu tinggi amanahnya, seperti itu. Mungkin kami mohon bantuan dari AA, bimbingan dari AA
mengenai hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikira teh nanya apa? Ini tentang yang 3 ini. Kalau nanya mau silaturahim, ditanya ke Syekh Ali ya, yang bagian ngatur, silahkan. Kalau bimbingan ini juga lagi dibimbing ya. Ya gitu jawabannya. Biasa-biasa aja lah. Belajar, amalkan, perbaiki, nanti ngalir ya. Mau ekstasi tinggi apa tadi? Ekstasi apa? Oh, ya. Apa harapannya kan? Harapan kita mas satu diridhoi Allah ya. Memangnya asalnya ekstasinya apa kesini? Oh, jadi dia lihat di TV terlalu wah, terus datang ke sini kayak gini. Bukan kayak begini, maksudnya bersahaja. Emang harus gimana? Mengobati perasaan hati yang seperti mau memberikan seperti itu untuk cek Allah memberikan gambaran seperti itu agar kami tidak terpana oleh dunia, tetapi